Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini kami akan mengaplikasikan cara untuk membuat user baru serta memberikan otorisasi dan hak menunya. Langkahnya, pilih menu Tools ini, lalu pilih menu Buat User Baru ini. Form yang diberikan seperti ini. Untuk membuat user baru, di baris nama user, ketikkan user yang akan kita buat. Misalkan yang akan kita buat adalah user Ahmad. Enter. Kemudian kita jawab yes. Di baris password, lalu kita berikan password pertama kali, misalkan adalah 123, enter. Ulangi lagi 123, enter. Di baris grup, bisa kita pilih dengan klik tombol di samping kanan ini. Lalu kita pilih grup yang sesuai untuk user Ahmad ini. Tetapi kalau kita ingin lebih mudah, yaitu biar muncul semua menu, kita pilih yang top level. Misalkan kita pilih yang top level. Selanjutnya untuk kantor, biarkan aja. Itu menunjukkan bahwa Ahmad bisa mengoperasikan untuk kantor cabang 000. Berikutnya, baris tingkat. Baris tingkat sini ada dua pilihan, satu sama selain satu. Kalau kita isikan satu, menunjukkan bahwa Ahmad bisa melakukan desain cetakan atau desain laporan. Jadi, dia bisa melakukan perubahan terhadap bentuk-bentuk laporan. Jika diberikan selain satu, dua, tiga, dan seterusnya, maka dia tidak punya hak untuk mendesain ulang setiap laporan. Misalkan kita kasih hak di bawahnya, hak mundur. Maksudnya, user Ahmad ini kita kasih hak mundur untuk melakukan entry, edit, hapus, dan koreksi data sampai berapa hari. Kalau dikasih 99, menunjukkan bahwa user Ahmad itu mempunyai hak mundur mulai dari tanggal sekarang tanpa batas sampai yang lalu-lalu. Tapi kalau kita inginkan agar user Ahmad hanya mempunyai hak mundur selama 30 hari dari hari sekarang, maka kita isi 30. Kalau kita isi 30 seperti ini, berarti dia hanya punya hak mundur selama 30 hari. Untuk transaksi sebelum 30 hari dari sekarang, maka dia tidak bisa melakukan perubahan, editing, hapus, dan sebagainya. Di bawahnya, batas cetak. Untuk batas cetak ini yaitu, jika terjadi suatu transaksi dan ada menu untuk cetak nota atau faktur atau bukti, dia bisa nyetak berapa kali. Kalau misalkan kita isi satu misalkan, maka di sini user Ahmad hanya mencetak satu kali setiap transaksinya. Setelah dia mencetak, dia tidak bisa mencetak nomor transaksi tersebut kembali, kecuali nanti minta otorisasi user yang punya hak. Di bawahnya lagi, proses giro dan cek. Jadi, user Ahmad ini mempunyai hak untuk melakukan pengolahan giro dan cek atau tidak. Jadi misalkan ada pembayaran giro, ada penerimaan giro atau cek, itu dia bisa melakukan haknya atau tidak. Kalau kita buang centangnya, berarti dia tidak punya hak. Jadi tidak bisa melakukan pembayaran giro, pencairan giro, pemakaian giro, dan cek. Kalau kita cek berarti bisa. Di bawahnya ada kas dan bank, jadi dia punya hak untuk memilih kas dan bank apa tidak. Kalau misalkan dibuang, maka di sini seandainya ada transaksi, dia hanya bisa pakai cash atau kas kecil, tidak bisa melakukan pembelian terhadap bank
atau rekening yang lain. Kalau kita cek, berarti dia punya hak untuk memilih kas maupun bank dalam transaksinya. Di option berikutnya, bisa ubah harga. Jadi, kalau kita kasih cek seperti ini, berarti saat transaksi penjualan maupun pembelian, si user Ahmad ini bisa melakukan perubahan harga dari default yang pernah kita berikan. Jadi dia bisa mengubah harga sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau kita buang ceknya di sini, maka user Ahmad tidak bisa melakukan perubahan harga. Jadi dia hanya bisa menggunakan harga default yang telah kita berikan. Misalkan kita kasih hak. Berikutnya di bawahnya bisa di bawah harga. Ini hubungannya dengan yang di atas, yang untuk yang bisa ubah harga. Jika kita kasih tanda cek, maka dia bisa melakukan perubahan harga dari harga default yang sudah kita setting. Tapi kalau kita tidak kasih cek, maka dia tidak bisa memberikan harga di bawah harga default yang telah disetting. Tapi kalau di atas, boleh. Misalkan kita tidak kasih hak, di berikutnya bisa diskon barang. Di dalam transaksi penjualan maupun pembelian, dia bisa melakukan diskon per item barang apa tidak. Kalau dicek ini berarti dia bisa kasih hak. Kalau kita buang, maka kolom diskon per item akan dimatikan. Misalnya kita kasih hak. Demikian juga untuk bisa diskon nota. Ini berarti untuk diskon nota di bawah. Jadi bukan per item tapi satu nota. Jadi dia bisa memberikan potongan nota atau tidak. Kalau kita cek berarti bisa. Selanjutnya di bawahnya ada transaksi non-cash. Jadi saat terjadi transaksi penjualan maupun pembelian, dia bisa transaksi non-cash apa tidak, bisa kredit, utang atau piutang atau tidak. Kalau misalnya kita cek, berarti dia boleh menggunakan transaksi non-cash. Tapi kalau kita buang ceknya, maka dia hanya bisa melakukan transaksi cash, tidak boleh kredit atau non-cash. Kita kasih ya non-cash. Di hak berikutnya, overstock. Saat transaksi, dia bisa overstock dulu apa tidak, jadi bisa melakukan stock minus. Kalau kita kasih hak seperti ini, berarti seandainya gudang tidak ada stok, dia bisa melakukan transaksi, baik itu penjualan maupun mutasi gudang. Tapi kalau kita buang ceknya, berarti dia tidak bisa melakukan transaksi seandainya stok sudah nol. Jadi kalau nol atau kurang, maka dia tidak bisa melakukan transaksi. Akan ditolak. Misalkan kita kasih bisa overstock, di bawahnya over plafon. Kalau kita centang berarti user Ahmad bisa melakukan transaksi tanpa melihat plafon. Tapi kalau kita buang, maka seandainya di dalam master customer atau supplier kita kasih batasan plafon, maka user Ahmad hanya bisa melakukan transaksi sebatas nilai plafon yang kita berikan. Jadi tidak bisa melebihi. Kalau melebihi akan ditolak. Kita kasih hak. Di bawahnya bisa retur tanpa nota. Di sini kalau kita kasih cek, user Ahmad bisa melakukan retur tanpa ada nota pembelian maupun penjualan. Tetapi kalau kita buang, maka saat terjadi retur harus ada nota pembelian atau penjualan. Jadi tidak bisa sembarangan. Misalkan kita kasih cek, bisa bebas. Menu selanjutnya bisa potong hutang atau piutang. Kalau kita kasih cek, maka saat lakukan pembayaran maupun kita menerima pelunasan dari customer, per nota itu bisa kita kasih potongan. Tapi kalau kita buang, maka user Ahmad tidak bisa memberikan potongan dari nilai nota yang telah ada. Jadi harus pas. Misalkan kita kasih hak untuk potong, di bawahnya bisa lihat resep barang. Kalau kita centang, berarti dia bisa melihat formula dari master barang yang sudah pernah kita buat. Kalau kita buang berarti tidak bisa melihat.
mati. Di item berikutnya, lihat HPP. Dia bisa melihat HPP barang apa tidak. Kalau dia bisa melihat, maka nanti dia bisa melihat harga-harga dari yang kita buat atau dari informasi yang ada. Tapi kalau misalnya kita buang, maka dia tidak bisa melihat HPP maupun kontrak dari ongkosan setiap CMT atau setiap konveksi. Misalkan kita kasih hak. Selanjutnya di hak produksi. Hak produksi di sini yaitu digunakan untuk memberikan hak proses setiap produksi. Caranya klik tombol di samping kanannya ini. Lalu kita pilih proses-proses yang dipunyai oleh Ahmad. Misalkan kita kasih hak untuk proses potong, kita kasih hak untuk jahit, kemudian kita kasih hak untuk CMT atau konveksi. Lalu kita kasih hak untuk pembuatan SPK. Jadi di sini hak dia hanya cuma ini. Selanjutnya kita oke. Berikutnya di bawahnya, dari proses produksi yang kita kasih hak, di dalam sana ada menu untuk pengambilan bahan dan penerimaan hasil produksi atau setoran hasil produksi. Dia kasih hak apa tidak? Kalau kita buang, berarti misalkan tadi di proses potong, dia tidak bisa melakukan transaksi pengambilan bahan. Tapi kalau kita centang, berarti bisa melakukan transaksi pengambilan bahan dari setiap proses produksi yang kita kasihkan ke user tersebut. Demikian juga untuk hasil. Hasil adalah hasil produksi atau setoran dari produksi. Otorisasi berikutnya yaitu untuk memilih menu-menu yang kita kasihkan kepada user Ahmad ini. Kalau kita ingin memberikan semua user kepada Ahmad, kita klik saja yang sini. Aktif semua. Lalu kita bisa melakukan koreksi dari hak setiap menunya. Misalkan di menu kantor cabang, si Ahmad tak kasih hak. Maka di sini kita buang tanda centangnya. Misalkan ini juga tak buang, kita kasih. Lalu misalkan di master barang, ini jadi master barang itu sub menu ini, berarti kalau kita kasih hak ke master barang sini, maka sub menu barang harus kita aktifkan yang ini. Kita aktifkan. Jadi kita kasih hak agar dia bisa memunculkan menu di bawahnya. Itu yang ini, master barang. Misalkan di master barang, dia tak kasih hak untuk entry sama edit, tapi dia tidak bisa melakukan penghapusan maupun pencetakan. Maka kita buang. Hapus kita buang atau delete kita buang, printer kita buang. Berarti di sini Ahmad hanya bisa mempunyai hak di dalam menu master barang, yaitu hanya untuk entry sama edit. Kemudian misalkan untuk satuan barang kita kasih hak full, semua seperti ini. Sedangkan untuk kelompok tidak kita kasih hak, karena ini miliknya orang accounting misalkan, maka kita buang haknya. Berikutnya untuk submenu buyer atau customer. Misalkan si Ahmad kita kasih hak untuk submenu buyer. Text buyer ini. Kemudian yang untuk pengentian master buyer, dia hanya kita kasih hak untuk entry, tapi tidak bisa melakukan koreksi, misalkan. Makanya menunya kita ubah, yaitu kita kasih entry di mana edit, delete, printer kita buang. Jadi dia hanya punya hak untuk entry. Sedangkan untuk tipe, misalkan dia tidak punya hak untuk melakukan entry atau perubahan, maka kita buang yang tipe ini. Kita buang misalkan. Nah demikian ini cara untuk mengatur
proses otorisasi menu dan hak-haknya. Jadi nanti semua menu bisa diatur. Di sini banyak menu, bisa diatur sendiri sesuai dengan keinginan atau yang kita delegasikan atau otorisasikan ke user Ahmad tersebut. Jika sudah selesai, kita simpan dengan klik tombol save. Selanjutnya, kita akan coba dengan cara yaitu pindah user. Di sini, kita klik pindah user, kita ketikkan user yang kita buat tadi, Ahmad. Enter, passwordnya tadi adalah 123, enter. Terus kantor cabang kita kasih yang 000 tadi, biarkan, kemudian kita setuju. Sekarang kita lihat tadi untuk yang master customer ya, atau master buyer. Ini kita coba, dia hanya punya hak master buyer, sedangkan yang tipe buyer atau customer tadi kita matiin, jadi nggak muncul. Ini. Sedangkan tadi yang di master buyer hanya punya hak entry. Jadi kalau entry dia bisa. Misalnya kita entry, kita baru bisa. Dan saya batalkan coba. Sedangkan dia tidak bisa mempunyai menu edit. Seandainya kita buka yang sudah ada, ini kita buka data yang ada. Kita open, oke. Pilih salah satu, misalkan Sarwo Toko ini. Enter atau double klik. Lalu kita coba koreksi ini. Maka di sini akan muncul pesan bahwa maaf, Anda tidak punya hak. Demikian cara untuk membuat user baru beserta otorisasi dan hak menunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.